Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 14 Oktober 2021 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar kita? Semoga selalu diberkati dan dikaruniai rahmat oleh Allah. Untuk semakin menyadari berkat-berkatnya itu, mari kita awali hari dengan merenungkan sabda Allah dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat ke tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pejuang kebenaran bukan hanya mereka yang selalu hidup benar, melainkan yang berani bertindak ketika ada ketidakberesan terjadi. Saudara-saudara, kecaman Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang timbul oleh mereka. Ahli Taurat dan orang Farisi merupakan tokoh penting dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Namun, seringnya bahwa mereka hanya menguasai ilmu atau aturan dari aspek normatif, tetapi kurang aplikasi. Sebaliknya, ketika ada orang yang mau melaksanakan secara sungguh-sungguh, mereka justru berperan sebagai penghalang. Mereka tidak berminat ada orang awam yang menyaingi tingkat pemahaman dan bakti kepada aturan agama. Egoisme dan kecenderungan merasa paling suci kerap kali menjadi musuh bagi kita sebagai penganut agama. Akibatnya, kesombongan dan bermegah menjadi kesalahan dosa yang paling dominan dimunculkan. Lubang yang sering kita masuki adalah mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran secara egois dan membabi buta. Disinilah sebetulnya kita memasuki fase defisit kerendahan hati. Bakti dan pelayanan kita diukur dari seberapa banyak saya mampu mengumpulkan followers dan menang melawan sesama dalam arena kompetisi sikap beragama. Maka saudari-saudara, Yesus hari ini mengajak kita untuk mau berintrospeksi. Pejuang kebenaran bukanlah orang yang sombong dan eksklusif, namun justru yang bisa menjalin kerjasama dalam jaringan, sekaligus melihat betapa orang lain itu menjadi partner bukan sebagai kompetitor. Sikap beragama sekali lagi bukanlah kompetisi. Sikap beragama adalah pengejawantahan dari nilai kerendahan hati, serta mau sungguh-sungguh menyelaraskan kata dan tindakan. Semoga karunia kerendahan hati dan mau dibentuk oleh Allah menjadi pendarasan doa kita yang selalu kita mohonkan kepada Tuhan, agar perutusan yang kita emban dapat menuai buah bagi diri sendiri, orang lain, dan akhirnya gereja. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mohon tuntunlah kami menjadi pribadi yang memperjuangkan kebenaran, bahwa benar dimulai dari sikap hidup diri sendiri terlebih dahulu, sehingga kami mampu membereskan segala macam ketidakbenaran sebagai tanda bakti kepadamu.
Maka berilah rahmat kerendahan hati dalam perutusan kami, demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala karya-karya baik kita hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.